Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our computer class with me, Ma'am Yani. To continue our lesson, check this out. Assalamualaikum anak-anak, balik lagi ke pelajaran komputer dengan Ibu Yani. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, tidak berlama-lama, kita akan mulai pelajaran kita hari ini, yaitu dengan judul perangkat untuk mengakses internet. Jadi perangkat apa saja sih yang harus ada pada saat kita ingin mengakses internet, gitu ya, pada komputer. Oke, kita lanjut masuk bab 3 nih ya. Oke, kita lanjut. Komputer terdiri dari beberapa bagian perangkat keras. Terus perangkat apa saja sih yang kita butuhkan untuk mengakses internet? Itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, di sini ada perangkat untuk mengakses internet. Ada 5 perangkat yang kita perlu untuk mengakses sebuah internet di komputer, seperti itu ya. Nah, yang pertama itu ada memori, ROM dan RAM. Yang kedua itu ada perangkat proses atau CPU, unit kendali dan unit aritmatika. Yang ketiga itu ada perangkat input, ada keyboard, mouse, modem dan saluran telepon. Yang kelima itu ada perangkat penyimpanan, yaitu ada hard disk, CD dan flash disk. Yang kelima itu ada perangkat keluarannya atau perangkat outputnya, itu adalah monitor dan printer, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 3 perangkat input atau perangkat masuk, gitu ya. Nah, perangkat input itu apa sih? Nah, merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, seperti itu ya. Nah, di sini tuh ada pertama ada keyboard, ada mouse, ada modem dan saluran telepon. Nah, itu ada contoh keyboard ya. Nah, keyboard itu apa sih? Nah, sebagai alat input yang memiliki beberapa tombol yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dengan cara diketikkan, seperti itu fungsi dari keyboard, gitu ya. Yang kedua itu ada mouse. Nah, perangkat input yang kedua itu adalah mouse. Nah, perangkat apa sih itu, gitu? Perangkat yang memasukkan data atau perintah dengan cara yaitu diklik bagian yang kita inginkan, boleh klik kanan atau klik kiri, seperti itu. Yang perangkat input yang ketiga itu adalah modem dan saluran telepon. Nah, itu perangkat yang dibutuhkan untuk mengakses internet ya. Harus ada modem dong. Kalau tidak ada modem gimana mau kita akses internet di komputer? Terus harus ada saluran teleponnya juga ya. Itu biasanya untuk di sekolah, di perusahaan gitu. Dia harus ada modem dan saluran telepon. Kalau misalnya kita pakai handphone harus ada jaringannya gitu, selulernya. Oke, kita lanjut. Yang keberapa tadi nih? Yang kedua perangkat proses ya. Nah, perangkat proses atau CPU. Panjangan CPU itu apa? Central Processing Unit. Jadi sentralnya atau pusatnya untuk proses di dalam komputer itu. Makanya harus ada perangkat CPU atau perangkat proses, namanya CPU ya, perangkat proses CPU. Nah, itu yang pertama itu adalah unit kendali. Dia control unit. Jadi tugasnya itu untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Yang kedua itu adalah unit aritmatika dan logika atau ALU. Bertugas untuk melakukan perhitungan matematika atau melakukan tindakan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi dari si program. Seperti itu. Itulah kalau kita sering sebut itu dengan prosesor atau CPU ya. Prosesor atau CPU itu sama gitu. Oke, kita lanjut. Sebentar. Nah, sebelumnya kalau kalian mau tahu gimana sih bentuk CPU, bentuknya seperti itu ya. Nah, ini ada contohnya. Kalau ini contoh monitor, ini namanya monitor. Nah, kalau CPU itu yang seperti ini. Ini namanya CPU. Nah, jadinya itu ada
ya. Itu namanya CPU seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di dalam CPU itu tadi kan ada memori ya. Nah, di dalam memori itu dia terdapat di dalam CPU gitu ya. Untuk menyimpan juga memori itu. Nah, di sini ada memori, ada dua memorinya, ada ROM dan RAM. Nah, ROM itu bahasa Inggrisnya adalah read only memory atau disingkat dengan ROM. Nah, itu dia berisi perintah yang hanya bisa dibaca oleh komputer saja dan bersifat permanen gitu ya. Yang kedua itu ada RAM atau random access memory. Nah, dia itu dapat menyimpan data atau perintah sementara selama komputer hidup. Jikalau komputer dimatikan, data akan hilang. Itulah fungsi dari ROM ya. Oke, kita lanjut. Masuk ke perangkat penyimpanan lagi. Nah, perangkat penyimpanan, setiap dokumen atau data sebaiknya disimpan pada media penyimpanan gitu. Nah, tadi ada hard disk, ada compact disk atau CD, ada flash disk. Nah, kalau sekarang kita biasanya pakai flash disk ya kalau untuk dibawa-bawa gitu. Kalau hard disk dia biasanya di dalam CPU tadi gitu. Kalau CD sama sih, cuman kan kalau kita mau pakai lebih praktis itu flash disk gitu ya. Nah, apa sih pengertian hard disk? Nah, hard disk ini media penyimpanan permanen atau kapasitas penyimpanannya itu sangat besar, menjadi bagian dari sistem unit komputer. Nah, dia itu terdapat di dalam CPU tadi ya, di unit komputer. Yang kedua, compact disk atau CD, media penyimpanan yang mudah dibawa kemana-mana. Untuk menyimpan data ke CD diperlukan hardware khusus, yaitu CD-RW dan perangkat lunak khusus, yaitu Nero. Jadi dia itu kalau kita mau menyimpan data ke compact disk atau CD itu kita harus masukkan dulu ke dalam CD-RW-nya. Pakai CD-RW gitu maksudnya. Udah dimasukkan ke dalam CPU. Boleh bisa kita burning gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada flash disk. Nah, ini dia lebih praktis dibawa kemana-mana dan mudah digunakan. Dilengkapi dengan USB port, bisa mentransfer data dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, jadi kita lebih sering menggunakan flash disk gitu. Jadi dia lebih praktis ya, lebih kecil, praktis, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Nah, ini ada perangkat keluarannya atau output ya. Nah, perangkat keluarnya itu apa aja sih? Nah, jadi sebelumnya dia itu adalah seluruh hasil pengolahan data berupa informasi, situs web dan sebagainya itu akan ditampilkan di layar monitor. Dan jikalau ingin mencetak itu bisa melalui printer. Itulah perangkat keluaran atau perangkat outputnya. Yang pertama itu ada monitor CRT atau Coulson Ray Tube atau monitor dengan ukuran besar, lebih banyak menggunakan listrik ini ya. Yang pertama ini. Nah, kalau gambar yang kedua ini itu adalah monitor LCD yang tadi Ibu kasih nampak ya. Nah, monitor LCD itu bentuknya lebih ramping, rendah radiasi dan banyak jenis ukuran layarnya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada beberapa inch gitu ya. Nah, untuk yang jenis printer itu ada printer yang di gambar pertama itu ada printer dot matrix ya, prinsip kerja seperti mesin tik ya. Nah, dia menggunakan pita sebagai media cetaknya seperti itu. Nah, kalau untuk gambar yang kedua itu printer inkjet. Nah, menggunakan tinta cair sebagai media cetaknya. Jadi harus ada tinta cairnya. Nah, untuk yang ketiga itu gambar yang ketiga printer laser jet. Nah, prinsip kerja mesinnya ini kayak seperti fotokopi gitu ya. Nah, dengan media cetak berupa tinta serbuk gitu. Jadi makin berkembangnya ilmu pengetahuan, makin berkembang juga ilmu komunikasinya juga. Masih berkembang juga alat-alat komunikasi kita seperti itu ya. Oke, sudah habis. Itu aja pembahasan kita untuk tentang perangkat yang digunakan untuk mengakses internet menggunakan komputer ya. Oke, situ saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.